itu sama sekali nggak benar itu. Saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus itu sama sekali nggak benar itu, ya. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak keras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa nama Kopassus, ya, bawa saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak orang menduga ataupun meyakini Prabowo sangat dekat dengan Hercules karena kenyataannya memang menurut Gatot Nurmantio, Prabowo lah yang membawa Hercules kemari karena dia ada dalam barisan tunjangan atau tambahan tenaga bantuan operasi yang disingkat oleh Gatot Nurmantio adalah TBO. Dan juga kalau kita lihat banyak di media sosial kedekatan dia dengan pasukan Baret Merah Kopassus itu sangat dekat sehingga publik percaya, bahkan menyatakan identik antara Prabowo dengan Hercules, sehingga Hercules disegani dalam tanda kutip. Tanah Abang berapa lama dia pegang. Namun pernyataan Prabowo waktu menjadi Danjen Kopassus itu menjelaskan semua. Kenal pun tidak, katanya kan, dulu. Karena orang melihat tindakan Hercules ini seperti Deddy Mulyadi yang ingin memberantas preman. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol. Coba kawan-kawan perhatikan kata-kata Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini. Memberantas preman, katanya kan? Bukan memberantas ormas. Tapi yang terperanjat, yang meradang Rasman. Jangan ganggu ormas. Juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Di sini Rasman berbicara atas nama pengacaranya GRIP, pengacaranya ormas. Sementara yang akan diberantas oleh Deddy Mulyadi adalah preman. Apa ini tidak mengatakan begini? Dengan tidak sadar, Rasman mengakui bahwa GRIP ini adalah organisasi preman. Bahkan seorang Sutioso, bekas gubernur Jakarta, yang juga bekas Danjen Kopassus berkomentar dan minta kepada Tito Karnavian sebagai Mendagri untuk menertibkan ormas yang memakai seragam-seragam, apalagi seragam Baret Merah yang dicintainya, seragam Kopassus kok dipakai oleh organisasi massa. Jadi jelas yang di sini yang dikatakannya adalah organisasi massa itu, ormas itu bentukan Hercules, GRIP. Ingat, yang dipermasalahkan Sutioso adalah masalah seragamnya itu ditertibkan. Jangan mencontoh-contoh kepada aparat, termasuk di sini adalah Kopassus. Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu. Tapi yang meradang di sini lagi-lagi Hercules, pemimpin ormas GRIP. Yang dipermasalahkan Sutioso hanyalah masalah seragam ormas secara keseluruhan. Kok Hercules pemimpin GRIP yang meradang? Dan kata-katanya pun agak kurang mengena di hati masyarakat. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Inilah yang akhirnya membuat Gatot Nurmantio, bekas Panglima TNI, marah. Ingat, kau dulu TBO, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Namun akhirnya Hercules minta maaf sama Sutioso. Alasannya adalah Sutioso adalah bekas Danjen Kopassus, Danjen Korps Baret Merah yang diidentikan oleh masyarakat dengan Hercules. Maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Dan publik menafsirkan karena kedekatan dia dengan Baret Merah atau Kopassus ini, dan mungkin saja sebelumnya Hercules tidak tahu bahwa Sutioso ini adalah sama dengan Prabowo bekas Danjen Kopassus. Akhirnya dia minta maaf. Hanya minta maaf saja. Dan kepada Gatot Nurmantio bekas Panglima TNI, dia sama sekali tidak takut. Padahal yang dikomentari atau yang dibuat marah, yang membuat Gatot Nurmantio ini marah karena kata-kata Hercules ini tentang Sutioso. Fitnah itu.
Hei, purnawirawan. Pastioso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus. Bintang 3 dari Tanjung Jenderal. Saya juga purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kalau masalah minta maaf, Hercules ini sudah pernah juga minta maaf karena berbenturan dengan Kombes Hengki dulunya. Pada waktu itu, Kombes Hengki ini kita tahu disuruh memberantas preman di Jakarta. Hercules meradang. Hengki Haryadi, bilang sama Hengki Haryadi ya. Gue nggak takut sama Anda ya. Anda pribadi ya. Saya tidak bilang di Polri. Saya ini udah dilatih oleh Komando Pasukan Khusus. Urat saya mati, saya itu udah hilang. Namun baru 1 hari setelah Hercules berkata seperti itu, langsung besoknya minta maaf. Pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hengki atas kemarin viral tiba-tiba Hercules minta maaf ya. Sebagai insan beragama, kalau orang minta maaf ya kita maafkan. Inilah yang membuat publik heran dan takjub. Kenapa Hercules seberani itu? Bahkan berhadapan dengan para purnawirawan, para jenderal-jenderal, dan tak merasa takut, dan memperlihatkan bahwa segi kedekatan dia dengan Korps Baret Merah Kopassus. Di saat pemerintah ingin memberantas preman, malahan dia sebagai ketua Ormas, kok dia yang meradang? Kan itu yang membingungkan kita. Di saat Sutioso menyatakan masalah seragam Ormas, kok Hercules lagi yang meradang? Kemudian dengan entengnya meminta maaf. Memang tak ada takut-takutnya, kayaknya itu yang membuat masyarakat heran. Apakah memang karena memang kedekatan beliau dengan Prabowo? Itu kan sudah dibantah oleh Prabowo dulu. Itu pun spekulasi sebenarnya, kedekatan Hercules dengan Prabowo. Oh, pada waktu Pilpres memang Grip ini adalah pendukung Prabowo. Jelas para pendukung Prabowo itu banyak yang dekat sama Prabowo. Partai-partai itu, Koalisi Indonesia Maju, dekat sekali dengan Prabowo sekarang kan? Artinya boleh dikatakan itu isu saja, karena Prabowo menegaskan dulu kenal pun tidak dengan Hercules katanya kan? Bahkan berpotensi menjual namanya, dan bisa jadi itu dipergunakan sekarang bukan oleh Hercules, tapi bagi ormas-ormas di bawah-bawahnya. Merasakan dekat kali dengan Prabowo yang jadi presiden kita, dipergunakan dengan cara yang salah. Padahal Prabowo sendiri mengakui, kita berpatokan dari pengakuan Prabowo saja dulu. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak keras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa nama Kopassus ya, bawa saya lagi. Oh, kalau sekarang dekat, itu kan relatif. Hampir semua masyarakat pun, seluruh orang Indonesia pun dekat dengan Prabowo. Tapi jangan disalahgunakan, sehingga membuat masyarakat resah seperti ini. Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa, lu paling hebat. Lu Indonesia, saya merasa prihatin atas ucapan Hercules terhadap Jenderal Purnawirawan. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas. Nah, kalaulah memang hal ini dipergunakan oleh ormas, menunggangi ormas oleh preman, atau preman menunggangi ormas, sehingga membuat masyarakat resah. Terkadang kita teringat pada zaman dulu, masalah premanisme, gali, gabungan anak liar di zaman Soeharto dulu, yang merajalela, menganiaya masyarakat, ekonomi pun mandek dibuatnya, di mana orang-orang tak jelas menguasai pasar, menguasai daerah-daerah, berbuat semaunya, berbuat seenaknya, menganiaya. Soeharto melaksanakan program namanya penembakan misterius untuk para preman-preman bajingan tersebut. Namun kalau hal itu dilakukan sekarang, penembakan misterius itu akan melanggar HAM. Apalagi kalau memang dulu Prabowo tidak dekat dengan Hercules ataupun tidak kenal, sekarang sangat dekat dengan Hercules, itu kan agak ribet juga masyarakat. Tapi kalau seandainya Hercules dengan ormasnya menjual, kata Prabowo, menjual namanya, itu membuat Prabowo bisa-bisa meradang. Dekat pun kalau menjual nama Prabowo sebagai presiden, bukan hanya Prabowo yang tersinggung, rakyat pun tersinggung. Nah, kalau jalan penembakan misterius tidak bisa dilaksanakan kalau sudah merajalela sekali. Kalau kita bisa lihat, bukan hanya Hercules saja, di daerah-daerah luar biasa itu, bukan hanya Grip saja, preman-preman kampung, preman-preman tua, preman-preman yang lain, itu sangat merugikan negara, akan menjadi pedoman. Kalau Hercules kita anggap sebagai preman bisa merajalela seperti itu, di daerah-daerah, keroco-keroco, jongos-jongos dari preman-preman, bukan berafiliasi dengan
Grip saja, mungkin afiliasi ormas lain dan lain-lainnya, banyak macamnya. Kemudian preman-preman kampung akan berbuat lebih dari itu. Itulah yang terjadi pada waktu Soeharto melaksanakan penembakan misterius. Ada ormas yang dibackingi, ormas preman juga yang dibackingi oleh aparat pada waktu itu, yang membuat Soeharto muak. Diikuti oleh di seluruh Indonesia, banyak yang berbuat karena dilihatnya tidak tegasnya pemerintah kepada preman-preman. Akhirnya diputuskan oleh Soeharto untuk membuat penembakan misterius. Namun sebenarnya kalau kita mau mencari jalannya, ada satu contoh di El Salvador yang bisa kita lakukan di negara kita ini. Artinya keterkaitan dengan Prabowo, mau terkait dengan tidak dengan Prabowo, kalau itu salah, kita salahkan. Ada contoh yang bisa kita lakukan di El Salvador itu, di mana presidennya terpilih karena memang negaranya dikuasai oleh para preman, mafia, dan lain-lain. Dia mengeluarkan undang-undang darurat, bukan dengan membunuh, bukan dengan menembak, tapi menangkapi orang itu dengan peraturan khusus bahwasanya mereka bisa ditahan karena terdeteksi menjadi preman, itulah kira-kiranya, dan dimasukkan ke sebuah penjara, satu buah penjara, dikumpulkan mereka di situ. Yang selama ini kalau preman-preman dikumpulkan di dalam satu penjara, bisa-bisa mengancam nyawa mereka, bentrok satu sama lain. Namun ini memang itu disengaja oleh Presiden El Salvador ini, mengumpulkan orang itu di dalam semua. Mau berantamlah di situ. Kalian sesama preman, bisa saling menganiaya. Artinya ditangkapi dengan undang-undang darurat. Dan ini berhasil. Dunia mengakui ini Presiden El Salvador. Dan sekarang apa yang terjadi di El Salvador itu? Tak ada lagi preman-preman kampung, preman tua, preman Cikugung, semua seperti ini. Jangankan preman kampung, preman yang mempergunakan ormas, bahkan preman yang mempergunakan aparat atau aparat sendiri menjadi preman, tak ada lagi di El Salvador. Ekonominya naik setelah preman itu diberantas. Mungkin itu bisa jadi contoh kepada Prabowo. Tidak dengan menghukum mati, tidak dengan menembak, tapi ditangkapi aja dulu, disuruh bertobat. Mereka kemudian dilepaskan oleh Presiden El Salvador. Tapi setelah dipenjara sekian lama dulunya. Terima kasih.